Terus kita menyembah Dia, menyatakan bahwa kasih-Nya tak terbatas. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dia memiliki kasih yang tak bersyarat, kasih sempurna adanya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, saya jemput kita bangkit berdiri. Nyatakan salibmu, kemenanganku, salibmu. Kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku, salibmu, kemenanganku. Biarlah bilurmu saja Tuhan menjadi bagian kami. Bilurmu, kesembuhanku. Mari angkat kedua tangan, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Terima kasih Bapa untuk pemberian Tuhan yang sempurna. Di hari yang ketiga di bulan Mei ini kami tetap ada dalam keadaan yang baik. Tentunya semua hanya karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Bapa.
Biar kami mendengar firman-Mu sebagai bagian bahwa Engkau akan membentuk setiap kami melalui kebenaran agar iman kami boleh dibangkitkan dan pemahaman kami akan kehendak Tuhan boleh semakin bertambah. Kuduskan kami Bapa, agar kami dilayakkan boleh menerima berkat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan membuka hati kami agar Roh Kudus bekerja sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, di hari ketiga di bulan Mei ini saya percaya kita semua tetap ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Semua diberkati, semua sehat, sukacita. Haleluya. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kemurahan hati Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kita. Saya percaya hari-hari kita dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, tentunya semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dalam pendahuluan saya ingin sampaikan begini bahwa kemurahan hati Tuhan bukanlah sekedar untuk kita nikmati. Boleh dibantu klik tolong. Kemurahan hati Tuhan bukan sekedar untuk kita nikmati. Amin Bapak Ibu, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita sudah menerima apa yang baik dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati studi kita, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Tentunya kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kita masing-masing. Tetapi ingat bahwa tujuan dari kemurahan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita bukan saja hanya untuk kita nikmati, tetapi jauh lebih daripada itu ada maksud Tuhan di balik Tuhan memberikan karunia bagi setiap kita. Tentunya untuk apa? Mengubah setiap kehidupan kita agar yang dulu buruk menjadi baik. Yang dulu brengsek kita diubahkan menjadi baik. Tuhan mau mengubah hidup kita melalui karunia-Nya. Sebab kebaikan Tuhan adalah panggilan untuk bertobat dan kita boleh memiliki kehidupan yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang sudah dibaptis pada pagi hari ini boleh angkat tangan. Semua sudah dibaptis? Kayaknya belum ada yang dibaptis. Jangan malu-malu, saya enggak baptis ulang kok. Semua sudah dibaptis ya. Firman Tuhan mengatakan siapa yang sudah dibaptis ya telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 apa? Yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita mau berubah. Kita mau bertransformasi dalam kehidupan kita supaya yang dulu kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, biarlah hari ini kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena itu adalah maksud dari kemurahan Tuhan dianugerahkan bagi setiap kita. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4 kita boleh baca. Karena ini satu ayat kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 2 ayat 4. 2 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini seolah seperti pertanyaan retorika yang sebetulnya pertanyaan tidak perlu jawaban. Apakah kita mau menganggap sepi bahwa kekayaan kemurahan Tuhan kita anggap ringan, kita anggap biasa-biasa saja? Tentunya ini adalah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab dan kita tahu jawabannya. Kita mau menghargai anugerah kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, kita harus hargai. Tetapi memang kebanyakan tidak semua orang bisa menghargai karya agung Kristus. Apa yang telah Tuhan curahkan, apa yang telah Tuhan sediakan, kadang manusia tidak menghargai dengan baik. Hidupnya sembarangan, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau bahwa karunia kemurahan Tuhan yang diberikan bagi setiap kita, kita mau menghargai. Dan karena kita menginsafi bahwa kebaikan Tuhan boleh kita terima, kita mau hidup baik di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu kita jawab karena kita sudah tahu jawabannya. Maukah kita menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Tentunya jawabannya adalah tidak. Nah kita lihat arti dari kata kekayaan.
Kekayaan adalah kelimpahan tanpa batas dari kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan yang secara aktif diberikan untuk menuntun manusia kepada pertobatan. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan itu bukan sedikit diberikan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan berikan tentunya berlimpah. Firman Tuhan tekankan kekayaan kemurahannya. Begitu amat sangat banyak dianugerahkan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita harus bersyukur. Tentunya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, kita pun segan kepada orang itu. Betul Bapak Ibu setuju? Kalau ada orang yang sudah menolong kita, ada effort untuk membantu kita dengan apa yang dia bisa lakukan, kita terima dengan baik pertolongannya, tentunya kita bersyukur berterima kasih kepada orang itu. Terlebih lagi kalau Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, apakah kita tidak mengucap syukur? Tentunya bukan saja Tuhan memberkati kehidupan kita, lebih daripada itu Tuhan mengorbankan nyawanya bagi setiap kita untuk apa? Hidup kita diselamatkan. Kita yang seharusnya mati karena kita berbuat dosa, kita yang seharusnya menerima maut, Tuhan berikan anugerah kehidupan yang kekal dan kita harus bersyukur. Ini namanya kekayaan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan atau maksud dari kemurahan hatinya, yaitu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Nah, ada 3 hal yang kita tahu, yang harus kita ketahui bahwa tujuan kemurahan hati Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan. Yang pertama, bukan untuk disalahgunakan. Kita tidak mau menyalahgunakan kasih kemurahan Tuhan. Kita percaya Tuhan itu mengampuni kita. Setiap kita berdosa dan kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah apa? Setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi juga Tuhan tidak langsung menghukum kita ketika kita berbuat dosa. Kasih karunia Tuhan bukan untuk kita salah gunakan. Yang kedua, kasih karunia Tuhan bukan untuk membuat kita semakin jauh dari kasih-Nya. Justru ketika semakin besar kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kita, kita pun harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya, banyak orang setelah diberkati malah jauh daripada Tuhan. Malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, dan malas melakukan hal-hal yang baik. Tentunya kita tidak melakukan hal yang demikian, karena kita tahu anugerah Tuhan bagi setiap kita adalah sempurna. Dan hari ini kalau kita boleh ada, saya percaya Bapak Ibu, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang namanya providensia Allah adalah ketika hidup kita hari ini dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Artinya apa? Baik kita mengalami kerugian atau keuntungan, baik kita dalam keadaan yang sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, bahkan rambut kita jatuh sela pun semua terjadi karena Tuhan mengizinkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini khususnya pria-pria ya, yang rambutnya hari ini mulai berkurang, saya percaya ada izin Tuhan juga untuk Bapak Ibu mengalami kebotakan. Amin botak. Enggak ya? Jadi saya percaya tidak ada satu helai pun ya rambut kita jatuh tanpa Tuhan mengizinkan. Itu namanya providensia Allah. Tuhan memakai hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Asal hati kita mau taat setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Dan kita jangan curiga sama Tuhan bahwa kalau hidup kita hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Firman Tuhan juga tegaskan ketika kita mengalami pencobaan yang kita hadapi, kita percaya pencobaan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Ya, ketika kita melampauinya, Tuhan telah memberikan jalan keluar. Amin. Jadi tetap setia kepada Tuhan. Pasti pada ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, tujuan dari kemurahan hati Tuhan menuntun kita kepada pertobatan bukan untuk ya kita menjauh dari Tuhan. Justru untuk menarik hati kita kembali.
Saya percaya kita mungkin hari ini hati kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kesabaran Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu masih terbuka berlaku bagi setiap kita. Tuhan menunggu dengan sabar, hatinya terbuka untuk menerima kita kembali. Ya, Tuhan tunggu kita kapan kita berbalik dari hidup kita yang jahat. Tuhan mau setiap kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan setia. Nah, kita lihat kembali eksposisi dari kitab Roma pasal 2 ayat 4 yang tadi kita baca ayat pertama. Jadi ada 3 hal yang penting yang di situ dikatakan dari kitab Roma pasal 2 ayat 4. Ada kata kemurahan Tuhan, ya. Kita baca sekali lagi ya, boleh saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya. Jadi yang pertama kekayaan kemurahannya, yang kedua apa? Kesabarannya, dan yang ketiga kelapangan hatinya. Ada 3 hal yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Yang pertama bahwa kemurahan Tuhan. Tuhan tetap baik bahkan saat manusia tidak layak untuk menerima kebaikan. Itu namanya anugerah. Kita seharusnya tidak layak untuk menerima kebaikan dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan itu bagi setiap kita. Seolah-olah kita tidak bisa menolak, itu yang namanya anugerah. Jadi kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi setiap kita tidak mampu menolaknya. Itu adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu gak bisa menolak. Kalau mungkin ada orang mau traktir kita menolak, mungkin masih ya udah kamu gak mau ditraktir gak apa-apa. Tetapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan kalau memberikan kebaikan kita tidak mampu untuk menolaknya. Itu yang dilakukan Tuhan bagi setiap kita. Walaupun kita tidak layak. Jadi betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan kita, betapa baiknya, betapa kemurahan Tuhan amat sangat besar bagi setiap kehidupan manusia. Nafas pemeliharaan dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, semua adalah bentuk dari kemurahan Tuhan. Karena kita percaya karakter Allah atau karakter Tuhan yang terutama adalah memberi bukan menuntut terlebih dahulu. Ya, Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna, Tuhan tidak menuntut kita untuk kita tidak melakukan kesalahan terlebih dahulu, tetapi apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, seperti apa adanya kita hari ini. Sekalipun kita mungkin berbuat jahat, sekalipun kita mungkin tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan tetap memberikan kasih karunia bagi setiap kita. Tetapi ingat, bukan berarti kita menganggap remeh kemurahan Tuhan. Kita tetap harus menghargai. Hidup kita harus kita atur sedemikian rupa sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan ada yang namanya kesabaran Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak langsung menghukum dosa manusia. Ia memberi waktu kita untuk kita bertobat. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita. Berulang kali kita melakukan dosa, berulang kali kita melakukan kesalahan, tetapi toh Tuhan tetap sabar bagi setiap kita. Dan Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan menunggu kita dengan tangan terbuka. Mari anakku engkau kembali kepadaku, jangan berbuat dosa lagi. Kasih karuniaku sempurna untuk kamu. Dan kita bersyukur oleh karena kesabaran Tuhan. Jadi kalau Tuhan bersabar dengan kesalahan dan dosa kita, artinya Bapak Ibu, kita juga harus menerima bahwa apapun yang kita doakan, Tuhan tidak langsung menjawab segera. Ya, kebanyakan orang mengeluh karena sudah berdoa bertahun-tahun dengan apa yang sudah digumuli, tapi Tuhan kayaknya belum menjawab, kemudian menjadi kecewa. Ingat, kita juga harus mengerti hukum yang sama, bahwa Tuhan juga tidak langsung menghukum ketika kita berbuat dosa. Jika Tuhan berlaku adil seketika, maka tidak akan ada manusia yang bertahan. Saya percaya ya, ibadah ini gak ada orang, karena kita semua pendosa semua. Amin pendosa. Bilang ke sebelahnya, kata Pak Andreas Sustono, gue kenal tuh orang kayak gitu. Ya. Jadi Tuhan itu berlaku adil. Kalau Tuhan langsung menghukum kita, kita tidak ada hari ini. Hari ini tanggal 3 Mei loh Bapak Ibu ya, tahun 2026. Sebentar lagi Juni, Juli anak-anak liburan naik kelas. Gak terasa 7 bulan lagi kita Natalan. Cepat ya, kayaknya Natalan baru kemarin gitu ya, sebentar lagi kita Natalan. Tapi toh Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai hari ini.
walaupun kita banyak berbuat salah. Bukankah itu adalah kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan bagi setiap kita. Yang ketiga, ada yang namanya kelapangan hati Tuhan. Tuhan itu menahan murkanya bagi setiap kita. Ia terus menunggu respon setiap kita untuk kita berbalik. Tuhan itu lapang hati. Ya. Bapak Ibu pernah tahu judul sinetron Hati Seluas Samudra? Hatinya luas banget gitu ya. Jadi orang sudah berbuat salah sama dia tapi tetap masih bisa sabar gitu loh. Masih bisa menerima, tidak marah, tetap sabar. Itu sebetulnya bentuk dari kelapangan hati Tuhan bagi setiap kita. Tuhan itu sabar banget sama kita. Ya, inilah kasih Allah yang memberikan kita kesempatan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak harus menunggu kita sempurna terlebih dahulu. Tetapi kasih yang diberikan Tuhan bagi setiap kita adalah kasih yang sempurna. Inilah kelapangan hati Tuhan bagi setiap kita. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan punya yang namanya kekayaan kemurahan hatinya, punya yang namanya kesabaran, dan punya yang namanya kelapangan hati yang siap diberikan bagi setiap kita. Tetapi ingat sekali lagi bahwa kemurahan hati Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, bukan sekedar untuk kita nikmati. Amin ya. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa, kita bersyukur dan kita bahagia. Kita punya banyak uang, kita tidak sakit-sakitan, keluarga kita bahagia, semua berjalan baik dan kita bersyukur. Tetapi bukan saja kita harus menikmati berkat Tuhan, tetapi kita pun dituntut, dipanggil untuk mengalami perubahan dari sehari ke sehari. Bukan berubah menjadi jahat, tetapi berubah semakin sempurna di hadapan Kristus. Jika ada orang yang diberkati tetapi karakternya tidak berubah, ya, atau dipelihara oleh Tuhan tetapi tetap hidup dalam dosa, saya mau katakan orang tersebut namanya menganggap sepi kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu tahu istilah yang namanya dikacangin? Ya, kalau yang nggak tahu tanya ke sebelahnya, apa tuh dikacangin? Kalau kita lagi ngajak ngomong sama seseorang terus orang itu cuek, dia lagi ngomong sama orang lain terus kayaknya kita ngomong apapun gak didengerin, itu namanya dikacangin. Kayaknya itu menganggap sepi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau kita menganggap sepi kemurahan Tuhan, artinya kita tidak menghargai kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita sudah dipelihara, kita sudah diberkati, tetapi karakter kita tidak berubah. Ini yang namanya menganggap sepi. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Orang yang diberkati tapi karakternya tidak berubah, artinya apa? Menganggap sepi, ngacangin ya, dikacangin tuh kebaikan Tuhan. Kayaknya enggak dianggap. Hidup kita dipelihara, hidup kita diberkati, disertai, iya, tetapi toh kita tetap hidup dalam kehidupan dosa. Dan Tuhan mau kita tidak menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Tuhan memanggil hidup setiap kita untuk kita mengalami perubahan. Amin Bapak Ibu. Dalam kitab Galatia 6 ayat 7 firman Tuhan menegaskan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan seperti orang yang tersesat, yang tidak tahu jalan. Jangan seperti orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mempermainkan kemurahan hati Tuhan. Kalau ada orang yang sudah baik sama kita, kita harus hargain. Ya. Seberapapun orang memberikan kita bantuan, sekecil apapun tetap ada niat baik orang untuk membantu kita dan kita harus menghargai. Tapi saya percaya apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita tentunya jauh lebih banyak daripada yang orang lain berikan bagi setiap kita. Jadi ingat, jangan kita sesat sampai kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mungkin disalib untuk kedua kalinya untuk menebus dosa kita. Tuhan mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Kita mau hidup kita sempurna, kita mau
jangan menjadi sesat, ya. Orang yang tersesat, orang yang tidak mengerti kebenaran. Orang yang tersesat adalah orang yang hidupnya suka-suka sendiri. Amin Bapak Ibu, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu boleh tetap melakukan dosa, tetapi ingat firman Tuhan juga menegaskan, mengingatkan, menegur bagi setiap kita dikatakan apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Hari ini kita menabur angin, kita akan menuai badai ya. Hari ini kita menabur menipu orang, suatu saat kita juga akan ditipu habis-habisan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai ya. Kalau kita menabur kebaikan, saya percaya kita pun akan menabur kebaikan ya. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya kita mau lihat. Jika kemurahan Tuhan tidak menghasilkan pertobatan, apa yang dialami oleh orang tersebut? Hati menjadi keras ya, mengeraskan hati. Hatinya tuh kalau dengar firman Tuhan yang menegur kayaknya apa sih, menganggap sepi gitu, menganggap remeh. Itu hatinya sudah keras, sudah ditegur tetapi tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Karena apa? Kemurahan Tuhan itu tidak menghasilkan pertobatan dalam kehidupannya. Dosa dianggap biasa, menipu mah udah biasa gitu ya. Mencuri udah biasa. Itu kemurahan Tuhan tidak menghasilkan pertobatan. Memang ada. Ya, mungkin tetangga kita, kanan kiri, muka belakang. Anugerah Tuhan dianggap murah. Nah, kita tidak mau terjadi 3 hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menganggap sepi kemurahan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mau menganggap sepi kesabaran Tuhan. Amin. Dan kita tidak mau menganggap sepi kelapangan hati Tuhan. Apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita adalah sempurna adanya. Dan kita mau hidup taat, setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka saya mau katakan, apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang setengah-setengah. Jangan pertobatan yang 50%, 60%, 70%, totali harus 100%. Bapak Ibu kalau mau berhenti merokok, ya yang dulu 4 bungkus, Pak saya sudah bertobat, hari ini saya sudah bertobat 1 bungkus. Enggak ada ya, yang namanya bertobat harus totali 0, kita harus 100%. Amin, yang merokok. Yang merokok itu ketahuan, ininya biasanya hitam nih telapaknya. Coba lihat yang merokok. Kejebakan Bapak Ibu, berarti merokok. Ya kalau mau berhenti merokok sehari 4 bungkus total harus berhenti bertobat ya. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Amin ya. Perubahan harus mengarahkan kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Apa yang kita lakukan hari ini seharusnya mengarah kepada kehidupan kekal. Supaya apa? Berkat Tuhan boleh kita nikmati. Hidup jangan untuk diri sendiri, tetapi kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, kita pikirkan, semua harus untuk Tuhan, bukan untuk kita. Hidup kita hari ini bukan tentang kita, tetapi hidup kita sebenarnya tentang bagaimana Tuhan dimuliakan. Jadi kita mau belajar untuk bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya ada orang yang mungkin sulit untuk berhenti melakukan dosa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan dimampukan. Ya, yang kedua, kita mau hidup dalam rasa syukur senantiasa. Rasa syukur itu penting. Mengapa? Kalau hidup kita penuh dengan keluhan, ujung-ujungnya kita akan menyangkal Tuhan. Salomo juga berdoa, Tuhan kalau boleh jangan beri aku kekurangan supaya aku menyangkal Engkau. Tetapi juga jangan beri aku kelimpahan supaya aku melupakan Engkau. Jadi hidup itu di tengah-tengah, balance gitu. Ya. Dan saya percaya apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita itu pas buat hidup kita masing-masing. Kalau kekayaan toh Tuhan memberikan kita hari ini 100 juta itu pas buat kita. Kalau Tuhan memberikan kita 1 miliar itu pas buat kita.
Mungkin ada juga di antara kita yang mungkin duit kita nggak banyak-banyak amat. Mungkin itu pas untuk kita hari ini. Ya. Jadi satu hal yang harus kita lakukan, kita tetap harus mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang dipercayakan bagi setiap kita. Menyadari bahwa semua berasal dari kemurahan Tuhan. Ya, jadi hidup kita santai. Karena kalau kita mengucap syukur itu akan menghasilkan yang namanya kerendahan hati. Ketika hidup kita diberkati, kita berhasil dalam karir kita tetap rendah hati. Kita bersyukur bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36 firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi hidup harus perbanyak syukurnya, jangan banyak mengeluhnya. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, saya percaya ada saja hal yang bisa kita keluhkan. Tetapi kita tidak memilih untuk mengeluh, kita memilih untuk menaikkan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami, baik hal yang baik ataupun hal yang buruk, tetap itu baik di hadapan Tuhan. Dan itu baik untuk iman kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Tuhan pun semakin bertambah? Ini juga sekali lagi pertanyaan retorika. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, boleh nggak sih kita tetap hidup dalam dosa? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Boleh. Bolehkah kita tetap bertekun dalam dosa? Jawabannya tentu tidak. Dan ini adalah pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu jawaban. Kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Ya. Jangan salah gunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Anugerah Tuhan bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Anugerah Tuhan bukan alasan untuk hidup kita suka-suka kita pakai. Ingat, kita adalah doulos, kita adalah hamba Tuhan. Kita tidak berkuasa atas hidup kita masing-masing. Ya, apapun yang kita lakukan semua harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemurahan hatinya Tuhan untuk kita hari ini boleh kita rasakan ya. Hari ini kita masih bisa bernafas. Bapak Ibu jangan anggap ringan kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Tahun 2020 ada yang kena COVID di sini? Ada, saya juga kena ya. Ya. Ada yang saturasinya turun sampai 80, 70, itu udah susah nafas ngap-ngapan ya. Tapi toh Tuhan sembuhkan kita juga, kita sehat lagi sampai hari ini. Dan kita masih bisa bernafas, itu adalah kemurahan hati Tuhan yang boleh kita nikmati hari ini. Kita masih bisa bernafas. Ya. Walaupun pilak-pilak kita tetap masih bisa bernafas. Hidung mampet, toh tetap kita masih bisa bernafas. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, ingat hidup kita adalah sebuah seni. Ya, seni apa? Seni menunggu kematian. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita supaya kita mati itu finishing well gitu loh. Mati di dalam Tuhan. Hidup kita kan adalah sebuah seni, bagaimana menanti kematian, betul enggak? Kita hari ini melakukan banyak hal, melakukan aktivitas, rencana hidup kita, apapun kita eksekusi dengan baik. Tapi toh ujung-ujungnya kita menuju kepada kematian. Makanya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Gitu ya. Oh kalau gitu saya aman gak mau kerja apa, itu salah juga ya. Jangan diartikan begitu. Tetapi ingat, kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita, memberikan izin bagi setiap kita untuk kita hidup bernafas hari ini. Tentunya untuk memuliakan Tuhan dan kita tahu muaranya mau kemana. Ya, karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk immortal yang tidak mengalami kematian. Tetapi akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, manusia yang pertama, hari ini kita mengalami kematian. Tetapi juga kita bersyukur kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, kita dikembalikan kepada rancangan yang semula supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kita harus mati, iya kita mati sekali tetapi kita mengalami hidup dua kali. Hidup di bumi ini dan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Ya, jadi sekali lagi hidup kita harus kita syukuri.
Ini adalah kemurahan Tuhan bagi setiap kita kalau kita masih bisa bernafas. Yang kedua, kita masih ada kesempatan untuk bertobat, masih terbuka. Ya, Bapak Ibu masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi buruan bertobat, jangan tunda lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Dan yang ketiga, firman yang kita dengar hari ini itu adalah bentuk kemurahan hati Tuhan. Kita harus syukuri, firman Tuhan itu menegur bagi setiap kita. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menegur Bapak Ibu dan menegur Bapak Ibu semua. Enggak menegur saya juga ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar hari ini luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal untuk mengembalikan kehidupan kita yang berdosa menjadi kehidupan yang diberkati. Membalikan kehidupan kita. Jadi yang terakhir, saya mau ingatkan, jika hidup kita belum berubah, jadi sebetulnya kita itu belum merespon dengan benar akan kemurahan hati Tuhan. Kita mau koreksi hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita hari ini belum berubah? Kita masih seperti yang dulu gitu ya. Masih kayak dulu gitu. Kita dulu tukang marah-marah, sekarang tambah dahsyat marah-marahnya. Gampang emosian, masih kita belum bertobat, belum berubah. Jadi kalau hidup kita hari ini belum berubah, artinya apa? Kita belum meresponi dengan benar akan kemurahan hati Tuhan. Ingat, kekayaan kemurahan Tuhan, terus apa? Yang kedua, kesabaran, dan yang ketiga apa? Kelapangan hati Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa yang dianugerahkan bagi setiap kita dan kita harus bersyukur. Ingat, kemurahan hati Tuhan bukan saja untuk kita nikmati, tetapi untuk apa? Untuk membuat kita berubah. Supaya hidup kita diselamatkan. Jangan menganggap sepi kemurahan hati Tuhan. Jangan menganggap remeh. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus baik. Bila firman ini boleh kami lakukan, menjadi suluh, menjadi terang dalam hidup kami masing-masing, agar kami boleh menghargai kemurahan hati Tuhan. Kami boleh menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap kata, kalimat, setiap keduaan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.